Alhamdulillah, Alhamdulillahi fatiras samawat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul jabbar, al-wahidul qahhar, al-azizul ghaffar, muqaddirul aqdar, mukawwirul layli ala nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fi jumlatil akhyar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyul mukhtar, alladhi yasjud fi amamillahi fi yaumil mahsyar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ahli baitit tayyibin at-tahirin al-mutahhar wa ashabihil muhajirun wal ansar. Faya ibadullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala aidan, sadaqallahul aliyyil azim, bismillahirrahmanirrahim, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Faqala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa ala lisan sayyidil mursalin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu cepatnya sang waktu memburu di dalam perjalanan hidup yang fana ini, hidup yang tidak menentu. Begitu cepatnya umur kita digerogoti oleh waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah 2 minggu lagi kita akan masuk ke bulan suci, bulan karomah, bulan barokah, bulan pengampunan khususnya untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kita ini diputari oleh waktu-waktu yang kadangkala kita ini terjerumus oleh hal-hal yang tanpa kita sadari. Mari hari ini kita di pertengahan bulan Sya'ban, bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala di malam 15 Sya'ban Allah memberitahukan kepada Rasulur Rahmah dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu di mana Sayyidina Jibril memberitahu kepada Rasulullah bahwa ini malam daripada malam nisfu Sya'ban, pertengahan, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat daripada amal-amal, catatan-catatan sang hamba, yang mana yarfa'ullah, diangkat oleh Allah amalan-amalan kita, sehingga diganti dengan catatan-catatan baru. Masalahnya satu, apakah catatan-catatan dalam perjalanan hidup kita ini putih atau abu-abu atau hitam sama sekali? Ma'asyiral muslimin, Allah menjanjikan kepada kita tentang amal-amal ibadah kita yang besok di yaumil qiyamah akan ditunjukkan oleh Allah sebelum kita melangkah dari atas pusara kita. Allah berfirman di dalam surat Bani Israil, Bismillahirrahmanirrahim, kullu insanin
alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Perjalanan hidup kita dalam setahun, tadi malam di pertengahan nisfu Sya'ban, Allah yarfa, mengangkat daripada apa-apa yang telah kita lakukan, sehingga para salihin, salafus salihin memberitahu kepada kita, mohonlah kepada Gusti Allah sebelum buku-buku catatan ini termaktub di Lauhil Mahfuz yang akan dirahasiakan oleh Allah tentang amal-amal kita dan catatan-catatan kita, di mana Allah telah mengatakan dengan firman-Nya yang maha suci, setiap manusia, kullu insan alzamnahu ta'irahu fi unuki. Sebelum manusia, turunan-turunan Adam melangkah dari atas pusaranya di yaumil qiyamah, malaikat mendatangi mereka dan mengalungi daripada kitab-kitab perbuatan kita. Apakah perbuatan kita munafik? Apakah perbuatan kita hanya Jumat saja mengenal kepada Allah? Apakah amal-amal ibadah kita tercatat dengan mulus? Kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Ini catatan amal perbuatan kita, tidak dikeluarkan oleh Allah kecuali hari kiamat. Sebelum kita melangkah daripada pusara kita menuju yaum syahid, daripada miqat tentang manusia dikumpulkan, dihimpun oleh Allah, sehingga Allah SWT mengatakan, ikra kitabak, baca amalanmu, ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup Anda sendiri yang bisa menghitung apa-apa yang telah Anda lakukan. Pak, jangan main-main. Kita harus sadar, kita ini ada limited of. Umur kita ini gak panjang. Masalahnya banyak umat Muhammad membesarkan dunia sehingga lupa tentang kubur. Bukan soal menakuti atau soal kubur. Ini bukan sinetron. Ini kita akan alami. Mari akhwanana muslimin rahimakumullah, mari kita menyadari kesadaran untuk pribadi itu penting. Lalu menyadarkan keluarga kita bahwa apa-apa yang kita lakukan ini tertulis di sisi Allah, sehingga apa yang kita lakukan akan ditunjukkan oleh Allah atas perbuatan-perbuatan kita. Bayangkan Allah berfirman, ikra kitabak. Cukup kamu yang bisa menghitung langkah-langkah perjalanan hidupmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dan ini kamu sendiri yang bisa menghitung apa-apa yang telah Anda lakukan. Mari kita akan masuk ke bulan suci, bulan maghfirah, bulan pengampunan. Jangan kita masuk ke bulan suci pengampunan malah lebih seenaknya saja, sehari, 2 hari, 3 hari puasa. Setelah itu kita lupa, malah seenaknya. Bahkan banyak sekarang ini umat Muhammad ngerokok di jalan, tidak ada malunya kepada Gusti Allah Jalla Sya'nu wa A'dhamu. Ini haknya Allah puasa. Kalau ibadah sholat itu untuk kita, hak kita memohon kepada Allah. Tetapi puasa Ramadan, apa di dalam hadits qudsi tabaraka wa ta'ala yaqul, as-shauma li wa ana ajibeh. Puasa itu hakku, kata Allah. Jangan main-main dengan hakku.
dan aku sendiri yang akan memberikan upah atas hamba-hambaku yang mereka melaksanakan puasa. Mari kita menyadari, selamatkan diri Anda. Tidak ada satupun orang yang akan membantu. Dan ini the big chance, kesempatan yang besar. Sudah kita masuk ke masjid seminggu sekali, begitu sampai ke masjid malah tidur, tidak ada kesadaran. Apa kita nggak takut? Ya Allah, menakutkan sekali. Allah itu sangat murah kepada umat Rasulullah, sampai dikatakan ummatil marhumah, umat yang dikasihi oleh Allah. Dan kita masuk ke dalam bulan puasa yang dipanggil oleh Allah. Coba kita merenungkan diri kita masing-masing. Ini ayat, konteks ini ayat yang dipanggil oleh Allah amanu. Amanu ini mereka hamba-hamba Allah yang mempunyai hak di surga. Amanu, beriman sesungguhnya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei hamba-hambaku yang beriman. Kita ini dipanggil oleh Gusti Allah. Hei hamba-hambaku kesayanganku, engkau beriman kepada aku. Masuk ke dalam bulan puasa, lakukan, berbuat sesuatu agar di malam lebaran kita mendapatkan pialah karomatillah, akan mendapatkan daripada penyelesaian tentang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari, puasa ini kesempatan buat kita. Jangan main-main. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hadis yang mutawatir, syahrul Ramadan, bulan puasa, syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shoma wa qama ma'a imanan wa ihtisaban ghufira lahu kayaumin waladatu ummu. Ambil ini. Bulan Ramadan, bulan yang kita menunaikan kewajiban puasa. Kataballahu alaikum siyamahu, seluruh gerakan Anda dicatat oleh Allah. Sampai tidur kita dicatat oleh Allah sebagai hamba Allah yang dhaif, yang dikasihi oleh Allah karena menahan lapar dan haus. Wasanantu lakum qiyam faman soma, ini dari lidah kanjeng Nabi alaihissalam. Faman soma wa qama, kalau dia puasa lalu jujur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'a imanan, dengan penuh dedikasi keimanan, wahtisaban ghufira lahu kayaumin waladatu ummu. Waktu malam lebaran kita menaruh dari lemari kita di atas beras mau fitrah, begitu kita angkat daripada zakatil fitrah, di situ kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Apa? Seperti kita baru lahir dari rahim ibu kita. Seluruh dosa antara kita dengan Allah impas sudah. Kenapa? Sang hamba melaksanakan daripada puasa dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam hadis tabaraka wa ta'ala yaqul as-shauma li, ini puasa hakku kata Allah. Jangan main-main. Aku sendiri yang akan memberikan upah kepada hamba-hambaku yang melaksanakan kejujuran tentang daripada bulan puasa. Lalu opposite, ironisnya orang Islam tapi seenaknya puasa. Dengarkan baik-baik, ini ancaman Allah di dalam Al-Quran. Orang umat Muhammad, orang Islam, sholatnya seenaknya, puasanya seenaknya, diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa man a'rada an dzikri. Siapa-siapa yang meremehkan, melecehkan seenaknya daripada syariat-syariatku, aku sempitkan kehidupannya. Pak, jangan tercengang kalau ada orang kaya umat Muhammad sholatnya seenaknya. Jangan tercengang, jangan terpedaya mereka seenaknya puasanya atau sholatnya, tapi Anda masuk ke dalam mereka kalau hatinya tidak ada ketenangan, istrinya tidak ada ketenangan, putra putrinya nggak ada ketenangan. Lalu apa? Datanglah penyakit narkotik, penyakit daripada hal-hal naudzubillah min dzalik. Lalu apa? Lalu dikejar oleh hutang piutang, dikejar oleh bayangannya sendiri, tidak ada ketenangan. Siapa mereka? Mereka umat Islam, mereka umat Muhammad, tetapi seenaknya sholatnya. Kalau dapat musibah baru sholat, kalau senang dia lupa, disempitkan oleh Allah. Di tafsir yang lain mengatakan, At-Toba-Tobai mengatakan tafsirnya bukan saja di dunia, kuburnya disempitkan oleh Gusti Allah sampai yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Lalu di yaumil qiyamah dibangunkan, dibutakan matanya oleh Allah. Buta. Seluruh manusia dihimpun di satu tempat. Triliun-triliun. La sahibatihi wala bani. Istri nggak kenal suami, suami nggak kenal istri, anak nggak kenal bapak, bapak nggak kenal anak. Semua membawa teriak nafsi-nafsi. Itu yaumil qiyamah. Lalu orang ini dibutakan, lalu dia protes sama Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Gusti, kenapa engkau jadikan aku buta ini hari? Padahal waktu aku hidup melek, aku bisa melihat yang jauh. Kenapa engkau jadikan aku buta? Jatuh terinjek-injek oleh manusia sampai mati dihidupkan lagi oleh Allah, sehingga dia nggak terberdaya, nggak ada daya sama sekali. Dia teriak menangis di yaumil qiyamah, ya Allah, ya Gusti, kenapa engkau jadikan aku buta? Dijawab oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ini loh jadinya waktu sampean, waktu Anda di dalam dunia seenak perutnya, senang sholat nggak senang nggak sholat, senang puasa nggak senang nggak puasa, seenak-enaknya. Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Ini hari kami melupakan Anda. Bawa dosa-dosamu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Mari kita preparing, kita siapkan diri kita. Kita wasiat sama keluarga kita. Jangan main-main. Ini syahrullah, ini bulannya Gusti Allah, ini syahrul maghfirah, syahrul bulan pengampunan, syahrul tilawah. Bulan Ramadan adalah bulan daripada pembacaan Al-Quran, turunnya Al-Quran, lalu istighfar kepada Allah. Percayalah kalamullah. Kalau Anda nggak percaya kepada kalamullah, nggak usah sholat, nggak usah puasa. Jadi Tarzan aja di kota Jakarta, seenak perutnya. Tapi saya di atas mimbar ini, besok saya akan ditanya oleh Allah, apakah saya menyampaikan dari hati saya atau hanya lip service, hanya embel-embel. Ini setiap ulama harus menerima hal-hal semacam ini. Dan saya demi Allah, saya lillahi ta'ala menyampaikan, jangan main-main urusannya Gusti Allah. Allah SWT sudah menurunkan SK yang tidak bisa diganggu-gugat. Sholat dan puasa dan zakat. Ini basic dasar seorang hamba Allah di hadapan Allah. Bagi yang mampu zakat, yang tidak mampu dua pegang. Sehingga kalau kita memegang ini benar-benar, insya Allah kita min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum qira'atana fi hadhihi sa'ah. Ya Allah, ya rahmanad dunya, ya sami'un alim, istaghfiru ya sairil muslimin fa inna Allah ta'ala ghafurur rahim.